يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما سافعا يسرى بالكبرياء نراه نجما سافعا يسرى بالكبرياء يسرى يا شهيدا علمنا معنى العزة والإيمان نراه نجما سافعا يسرى بالكبرياء نراه نجما سافعا يسرى بالكبرياء يسرى بالكبرياء لك شهيد في علا أسمع الدنيا صدى لك شهيد في علا أسمع الدنيا صدى في حضار فالجنان كانت هنا إنني أرتجي أمة عظم البراء يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما سافعا يسرى بالكبرياء نراه نجما سافعا يسرى بالكبرياء يسرى بالكبرياء لك شهيد في علا أسمع دنيا صدى لك شهيد في علا أسمع دنيا صدى حي يسير في حقاق الجنان كانت هنا حي يسير في حقاق الجنان كانت هنا إنني أرتجي أمة عظم المرام عظم المرام يا شهيدا علمنا معنى العزة والإيمان نراه نجما سافعا يسرى بالكبرياء نراه نجما سافعا يسرى بالكبرياء يسرى بالكبرياء
Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini karena pematerinya sudah hadir, mungkin agenda kajian kita pada sore hari ini sudah bisa kita mulai. Sebelumnya apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Mas Azhar. Terima kasih Mas Ali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Alhamdulillah teman-teman Bapak Ibu sekalian peserta kajian Pelajaran Psikologi Islam, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperdalam khazanah psikologi Islam kita pada sore hari ini, yang mana mungkin tidak semua orang yang bisa mendapatkan atau merasakan kesempatan yang sama. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umat-umatnya yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat, hingga akhir zaman. Baik teman-teman, alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali di agenda kajian kita, kajian mingguan kita yang mungkin beberapa bulan ini terkendala, sempat tertunda karena liburan semester. Nah, pada semester ini kita adakan lagi dengan judul yang dengan nama yang berbeda. Kalau yang sebelumnya kajian kita bernama Ngobrolin Psikologi Islam, namun kini sekarang berganti menjadi The Charger seri Psikologi Islam. Untuk tema dan juga pembahasannya sendiri ada agak sedikit berbeda ya. Agak sedikit tidak perlu Kak Lauzi, kalau apa baik, saya lanjutkan ya. Untuk temanya pembahasan kita pada semester ini agak sedikit berbeda. Jika sebelumnya kita hanya membahas teori dan juga tokoh-tokoh psikologi Islam, dan di semester ini kita akan membahas nilai-nilai praktikal psikologi Islam yang bisa diterapkan teman-teman semua di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan agenda-agenda kita pada sore hari ini. Yang pertama, ada tilawatil Quran oleh Mas Dio Firnanda. Kemudian yang kedua ada penyampaian materi dari pemateri kita, Bu Ana. Kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir ada closing statement dan juga review nanti 3 peserta terpilih yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ana akan mendapatkan hadiah dari panitia. Seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi pertama kita, yakni tilawatil Quran oleh Mas Dio Firnanda. Kepada Mas Dio, saya persilakan. Tes. Apakah terdengar? Ya, sudah jelas Mas Dio. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum
lakum tafassahu fil majalis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Wa idza qila suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih Mas Dio atas tilawatil Qurannya. Sekarang kita beralih ke sesi inti kita, yakni penyampaian materi oleh Bu Ana. Namun sebelum itu, perkenalkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV beliau agar teman-teman Bapak Ibu sekalian juga bisa mengetahui siapa sih yang sedang berbicara di kajian kali ini. Nama asli beliau adalah Bu Ana Juwita Puspitasari, SPSI MPSI Psikolog. Beliau sekarang praktek di Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Untuk pengalaman kerja beliau, di tahun 2010, beliau pernah menjabat sebagai asisten laboratorium dan tester psikotes di Universitas Negeri Malang. Kemudian di tahun 2011, beliau pernah bekerja sebagai guru BK dan Bahasa Inggris di SLTP Negeri 2 Kokop. Di tahun 2012, beliau pernah bekerja sebagai konsultan psikologi di SD Muhammadiyah 6 Lawang. Di tahun 2014, beliau pernah bekerja sebagai asesor lepas di perusahaan Danone. Biasanya lebih jelas pakai headset biasanya. Mohon maaf ya semuanya, jadi menunggu lama. Ya Bu, tidak apa-apa. Kita stempel dulu aja coba. Tidak apa-apa Bu. Sudah jelas sekali kok Bu. Suara saya masih terdengar nggak nih? Ya, jelas sekali Bu. Oke. Baik Bu, mungkin Ternyata. untuk mempersingkat waktu Bu, karena sudah lebih 40 menit. Mungkin kita langsung saja ya Bu ke penyampaian materi. Iya. Baik. Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam.
Mohon maaf atas gangguan teknis yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Sekarang kita langsung ke materi. Sebenarnya ketika Mas, suara saya berdengung apa enggak ya? Agak bergema. Oh, oke, saya live aja dari sini. Tes, Nah, oh, masih menggema. sudah jelas? Sudah jelas ya? Jelas. Udah kok work belum ya? Please. Oke. Baik. Jadi ketika Mas moderatornya saya panggil Mas Azhar apa Mas Nabil? Azhar, Bu. Mas Azhar, ya. Oke, Mas Azhar. Waktu saya ditanya tentang tema ini, jujur saya bilang memang I'm not a great parents, ya. Tapi saya belajar. Kita semua mungkin nanti pada masanya yang belum nikah juga akan menjadi orang tua. Tapi kita kan nggak mau menjadi orang tua yang hanya orang tua aja. Gitu. Pasti dalam memulai sesuatu, merencanakan sesuatu, kita pasti sudah punya rencana, punya planning, punya visi ke depan. Jadi mungkin secara general aja saya ingin sharing aja ya kita ya sifatnya. Jadi saya tidak mungkin saya bukan akan menggurui atau saya lebih tahu, tidak. Jadi ini sifatnya kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, Mas, Mbak, adik-adik, Bapak Ibu juga semuanya kita di sini belajar aja. Jadi saya merasa masih dalam tahap ke sana. Great parents itu masih berjalan ke sana, belum menjadi. Jadi kita semua juga saya rasa akan sama-sama mengalami masa itu. Oke. Jadi enaknya kita mulai membicarakan dari pernikahan atau langsung ke anak ini. Gimana? Mungkin dari pernikahannya dulu. Halo, apa Mas? Dari pernikahannya dulu. Suaranya kurang kedengaran. Oh iya. Halo, cek. Mungkin dari pernikahan dulu, Ibu. Oh, dari pernikahan. Oke. Jadi dari pernikahan pranikah atau jadi sebelumnya aja ya, dari pranikah dulu ya. Jadi sebelum kita intinya gini, kita sebelum merencanakan pernikahan, biasanya kebanyakan orang itu lebih banyak memfokuskan, lebih banyak concern pada hal-hal physically, iya nggak? Ya, maksudnya gini, jadi lebih kadang persiapan-persiapan yang dilakukan lebih kepada ini sebelum masa-masa pandemi ya, lebih kepada nanti acaranya bagaimana, nanti ya selain kalau ketika sudah menemukan pasangan itu kebanyakan persiapan itu lebih ke
hal-hal yang tampak, hal-hal yang bersifat fisikly kalau menurut saya tadi, seperti apa nanti bagaimana undangannya, nanti bagaimana konsep acara weddingnya dan lain-lain. Tapi seringkali merupakan apa yang jauh lebih penting dari itu. Jadi bagaimana nanti setelah menikah, bagaimana nanti bisa mempertahankan, menjaga keharmonisan rumah tangga itu sering menjadi nomor kesekian dari prioritas-prioritas yang dipikirkan oleh pasangan yang akan menikah. Jadi kalau saya dulu lebih banyak memang mempelajari tentang pernikahan karena ya ketertarikan saya utamanya waktu itu didasari dari pernikahan usia muda. Jadi saya melihat di lingkungan saya waktu itu banyak sekali bukan anak muda, masih ABG. Jadi masih anak-anak yang anak-anak baru gede, ABG ya, masih usia 15, 16, bahkan lebih kecil dari itu sudah menikah, menggendong anak. Jadi ketika saya berpikir gimana ya dia menjalani hari-harinya, apa dia bahagia? Dan saya tuh waktu itu awal dari ketertarikan saya mempelajari tentang pernikahan tuh di situ. Jadi ketika melihat anak-anak, saya masih bilang itu anak-anak walaupun udah mungkin masuk dalam tahap perkembangan usia remaja ya. Jadi gimana dia menghabiskan waktunya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang totally dia di rumah, sementara anak-anak seusianya bermain, hangout, nongkrong, sana ke sini sama teman-teman seusianya bergaul, tapi beberapa anak di tempat saya harus menjadi ibu rumah tangga. Ya, jadi fokusnya saya perempuan gitu. Lalu ketika saya benar-benar ada kesempatan untuk melakukan penelitian, saya meneliti, ternyata apa yang saya pikirkan, asumsi saya sebelumnya itu salah. Maksudnya tidak sepenuhnya salah, cuman mungkin kurang tepat ya. Ternyata yang apa yang dirasakan oleh anak-anak remaja yang saya pikir, karena saya waktu itu juga masih remaja juga, saya pikir tidak membahagiakan atau itu hal yang mungkin merupakan tekanan. Ternyata tidak begitu. Ternyata mereka menikmati pernikahan tersebut walaupun usianya masih sangat dini menurut saya. Jadi antara 10 sampai 5 tahun itu sudah menjadi seorang istri, dan ketika sudah sudah punya anak, akhirnya menjadi seorang ibu di usia yang sangat dini. Jadi itu yang membuat ketertarikan saya agak lebih pada pernikahan. Oh, ternyata tidak seperti yang saya pikirkan di awal. Kalau menikah muda itu ya mungkin banyak juga yang mungkin mengalami kegagalan, terus harus mungkin berpisah atau ada KDRT dan sebagainya. Tapi yang saya lihat waktu itu hasil penelitian saya, sebagian besar jadi hasilnya mereka happy dengan apa yang mereka jalani. Oh, ini menarik. Akhirnya sampai ketika saya S1, S2 saya terus mendalami tentang pernikahan. Jadi penelitian saya kebanyakan tentang pernikahan, dan sekarang ketika saya ada kesempatan untuk menjadi psikolog, praktek di lingkup instansi pemerintah, jadi saya juga tetap memfokuskan, tapi juga
yang lain juga saya tetap ini, tapi passion saya tetap di situ. Apalagi melihat kondisi sekarang ya, banyak berita-berita yang mungkin kurang mengenakan ya tentang rumah tangga yang sebenarnya nggak ingin ikut campur atau apa, tapi sebagai psikolog kita, menurut saya perlu kadang mengkaji, menganalisis fenomena apa, kenapa banyak terjadi perceraian di daerah X misalnya, kenapa mungkin di daerah di Malang sendiri banyak fenomena. Kemarin baru saya diceritakan oleh seorang wartawan di Malang, di daerah saya lupa tepatnya di mana, di Malang itu fenomena banyaknya janda. Apa dari lingkup psikologi sendiri, apa yang bisa kita jelaskan tentang fenomena ini? Nah, di sini kalau kita runut ke belakang lagi, kita flashback, berarti mungkin persiapan pernikahan itu adalah salah satu yang penting untuk dipikirkan, untuk dipelajari, untuk dimatangkan seperti itu. Jadi untuk menjadi great parents, to be a great parents juga akhirnya kalau misalnya kita runut lagi, nah dari sini titiknya berarti persiapan pernikahan, pranikah itu adalah salah satu esensi, salah satu hal yang paling penting sebelum kita melangkah gitu. Tapi sebelum ke persiapan, menentukan siapa ini juga penting, ya enggak? Semasnya senyum-senyum nih, ya menentukan dengan siapa itu juga penting. Jadi akhirnya memang ya kalau sudah jadi, istilahnya sudah menikah, itu memang sudah jodoh gitu ya, itulah takdir, itulah yang terbaik. Tapi sebelum kita sampai ke tahap itu, berarti kan masih diberi kesempatan untuk memilih, menyeleksi, memikirkan matang-matang, mempertimbangkan. Nah, banyak sekali lah. Mungkin dari ilmu psikologi bisa membantu di situ, membantu untuk memberikan penguatan. Jadi misalnya sudah menemukan seseorang dengan karakter seperti ini. Kalau aku karakternya begini, kira-kira cocok nggak? Nah itu. Jadi jadi dari sisi agama itu pasti ya, itu wajib nomor 1. Jadi takwanya oke, kita pasti lihat itu. Kedua, ya itu tadi, mungkin dari sisi psikologi, selain dari sisi ekonomi, sisi fisik, itu semuanya juga jadi satu kesatuan, tapi kita bisa kuat dari sisi psikologi ini, karena adik-adik kan juga mempelajari tentang itu, dan itu bisa kita manfaatkan begitu. Misalnya kita adalah seseorang yang ekstrovert, kita banyak ingin mengungkapkan sesuatu. Kalau ada apa, kita selalu ingin sharing, kita selalu ingin ngomong, menceritakan. Nah, kita butuh seseorang yang seperti apa, yang cocok dengan kita. Oh, misalnya nih ketemu, ya aku mungkin lebih cocok sama orang yang a good listener, dia pendengar yang baik, karena aku suka ngomong, misalnya seperti itu. Jadi itu salah satu yang bisa kita ambil dari bidang kita, dari ilmu kita, untuk membantu kita ini masih menentukan ya, atau memilih. Oke, beranjak ke depan lagi, mempersiapkan pernikahan. Apa aja sih yang perlu kita siapkan ke sana selain persiapan
fisik misalnya. Oh, persiapan psikologis misalnya apa? Komunikasi efektif. Aku bisa nggak komunikasi sama dia? Nyambung nggak? Kalau anak muda kan bilangnya nyambung nggak sih sama dia? Gitu. Itu kan sebenarnya membicarakan tentang komunikasi efektif. Jadi kalau dengan pasangan, misalnya nih ya, Mas belum menikah, ingin menjalin ini, tapi coba ngobrol. Kan tadi ada pertanyaan, misalnya ta'aruf ya, tentang ta'aruf. Oke. Dalam ta'aruf pun kan itu proses. Jadi dalam Islam kita sebelum menikah itu ada proses, walaupun prosesnya akhirnya berbeda-beda tiap orang. Yang penting yang tidak bisa kita tinggalkan itu proses perkenalan itu. Jadi misalnya nih dalam proses ta'aruf pun bisa menjalin komunikasi, apakah kira-kira aku bisa menjalani panjang hidup sama beliau. Itu kan bisa jadi salah satu istilahnya pertimbangan ya, gitu. Lalu selain komunikasi efektif, pertimbangan ekonomi, keluarga, nasab atau keturunan itu juga menjadi satu hal yang penting untuk dipikirkan. Lalu ketika sudah menikah, akhirnya menikah, memutuskan untuk menikah, itu juga bukan akhir, ini masih awal sekali memulai semuanya, memulai hidup baru. Jadi benar-benar hidup baru. Ketika menikah, Mas Mbak kan pasti lihat selamat menempuh hidup baru, iya kan? Selain mohon doa restu, selamat menempuh hidup baru lah. Itu real new, benar-benar baru. Jadi ketika kita memulai menjalani pernikahan, itu benar-benar memang hidup yang baru. Hidup yang baru dalam artian ya nggak semuanya berubah. Beberapa hal tetap sama, tapi menjalani hari-hari dengan seseorang yang baru dikenal. Mungkin ya ada yang baru, mungkin ada yang sudah lama karena memulai dengan pacaran dulu. Tapi pasti itu sesuatu yang tetap sesuatu yang baru. Jadi bagaimana menyatukan dua karakter yang jauh berbeda, bagaimana menghadapi konflik yang ada dan mencari solusi bersama-sama tanpa salah satu merasa tertekan. Banyakan kadang yang saya lihat ya, apalagi saya pelajari dari beberapa kasus yang saya temui atau ada ketika pasien datang ke saya, banyak permasalahan itu kaitannya dengan komunikasi efektif. Padahal sebenarnya komunikasi itu kalau banyak orang yang seolah menganggap itu hal sepele, komunikasi. Padahal kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik, komunikasi tidak efektif, itu bisa jadi satu permasalahan besar yang bisa jadi bom waktu yang lama-lama disimpan jadi besar dan boom, akhirnya meledak. Ketika meledak sudah tidak menemukan titik temu, tidak menemukan solusi, tidak menemukan jalan terbaik, akhirnya terpaksa kayak gitu. Itu banyak sekali. Jadi gini, maksud saya gini, kok panjang banget ini menceritakan tentang pernikahan. Maksud saya gini, ketika ingin menjadi good parents atau great parents, itu bisa dimulai sejak dini. Dimulai sejak dininya dari awal kita menentukan atau kita memutuskan dengan siapa. Terus kita mempersiapkan memulai dari mana. Nah, ketika semuanya sudah baik, berjalan lancar,
lalu dikaruniai seorang anak. Akhirnya kita siap tanpa konflik apapun di belakang. Jadi itu bisa dibilang seperti intermezzo ya, tapi sangat panjang. Cuman ada keterkaitan juga. Iya. Ini. Sayang. Saya mempersiapkan PowerPoint tadi ya. Bisa di ini Mas, mau saya tampilkan? Ya? Mohon maaf, saya kurang dengar. Yo, baik, suara saya apakah sudah dengar? Terdengar Kak Azhar. Ya? Perbolehkan belajar. Sayang, aku nggak bisa download materiku. Abang, sayang, aku minta bantuan. Aku nggak ini loh, materi yang tak siapin tadi. Ya Allah. Baik Bu Ana, mungkin ada kendala lagi Bu.
Baik teman-teman, mohon maaf. Mungkin kita tunggu sedikit lagi ya. Kita beri waktu sedikit buat Bu Ana untuk mempersiapkan PPT-nya. Mohon maaf sekali. Mas, saya mau kirim apa materi tadi, share materi. Oh iya, boleh di share screen ya. Ini kecil-kecil ini yang merubah-rubah semua tadi. Makanya di awal itu gak ada masalah. Gimana? Oh, nggak usah aja ya. Ini video udah dimatiin ya. Iya, aku matiin. Gimana? Mau share? Nggak bisa. Oh, share screen. Oh iya iya. Oh gini nih. Ya. Tadi mana ya? Oh ini nih. Mana yang tadi ini? Oke. Ini kan. Terus. Oke, ini. Kok bagikan ini? Ini. Mana? Your sharing. Mana yang ini? View. Mana? Mana? Mungkin bisa saya bantu, Bu. Astagfirullah. Um, Ini kan? Iya, terus share. di share screen. Iya, biar bisa kelihatan. Nanti Ibu mencet di share screen. Apa Terus Mas? nanti ada. Maaf, suaranya nggak kedengeran sama sekali. Oh, nggak kedengeran. Sebentar Bu ya, saya. Komputer ini kelihatan sama mereka di bulan. Saya tinggal buka slide dia ya kalau mau. Mereka udah ngeliat itu, ya udah kelihatan ini sekarang. Ini bisa kelihatan nggak slide saya memang? Ini sudah bisa kelihatan nggak slide saya? Belum, Ibu. Belum kelihatan. Belum, Ya? Ibu. Kelihatan nggak? Masih belum kelihatan, Bu. Kelihatan. Oh oke. Agak bingung gitu. Masih Oke. belum Mungkin kelihatan. bisa di-share ke Azhar aja, Bu. Iya, apa? Iya, mungkin Bisa bisa saya bantu. di-share di Azhar. Nanti biar Azhar yang menampilkan materinya. Soalnya belum kelihatan. Oh gitu. Ini belum ke ini ya, belum kelihatan ya. Iya, Bu. Belum, Bu. Belum kelihatan ya Mbak ya? Belum ya? Share-nya? Belum. Mohon maaf ya. Ya, benar. Iya, nggak apa-apa, Bu. Atau nggak usah saya tampilkan aja ya? Nggak apa sih, misal keberatan saat mungkin langsung saja. Gimana Mas? Misal keberatan ataupun kesusahan bisa langsung saja bukan share screen. Jadi mohon maaf gimana tanpa oke.
Jadi dari hadis riwayat muttafaq alaih, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap pohon itu berbuah. Buah hati adalah anak. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersifat penyayang. Jadi dari sudah jelas kalau memang untuk menjadi a great parents itu yang paling dasar yang harus kita miliki adalah sayang, suka anak-anak. Jadi mungkin tidak semua dari kita bisa mudah menyukai anak-anak, tapi paling enggak sayang, mudah sayang, nah, itu bisa membuat kita gini. Jadi itu akan jadi self control. Ketika kita punya anak nanti, anak kita nakal atau kita sedang dalam kondisi capek, lelah, pulang kerja atau ada masalah dengan pasangan, akhirnya semarah apapun sama anak mau marah, pasti anak kan kadang ini ya kayak budaya mengganggu. Dia bertingkah apa adanya, tapi kitanya yang merasa terganggu. Nah, ketika rasa sayang kita itu besar pada anak, akhirnya kita tuh punya self control, akhirnya mau berbuat yang mungkin melukai hati anak, kita akan lebih menahan seperti itu. Dan ada strategi yang bisa kita siapkan untuk menjadi orang tua hebat. Yang pertama adalah bersiap-siap menjadi orang tua. Bersiap-siap ini sudah kita bicarakan dari tadi yang saya jelaskan, dari mulai pernikahan, menentukan sebelum menikah menentukan dengan siapa, mempersiapkan sampai akhirnya kita dikaruniai anak, dikaruniai momongan. Nah, di situ banyak sekali persiapan-persiapan yang sebetulnya hal yang mudah, tapi juga kadang bisa juga terlihat sulit atau susah, seperti mempersiapkan diri menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua itu bukan satu hal yang sederhana, tapi juga bukan yang sangat susah atau sulit, yang pasti kompleks, iya. Kompleks dan sangat dinamis. Jadi menjadi orang tua itu sangat kompleks. Macam-macam dan banyak hal, banyak sekali yang ada di dalamnya. Jadi ya kalau orang bilang nano sekali. Jadi ya kadang happy banget, senang banget, kadang juga kita bisa merasa sedih atau down atau merasa gagal, kadang juga merasa bangga dan semacamnya. Mempersiapkan itu bisa kita lakukan sejak dini, dimulai dari bagaimana ketika seorang wanita mengalami kehamilan, menjalani usia kehamilannya sampai partus atau melahirkan. Nah, itu suatu kalau untuk kaum wanita ya, suatu hal yang amazing sekali. Dan begitupun untuk kalau bagi para suami itu bisa menjadi satu kesempatan ini gini, merasa ya di sinilah waktunya aku menjadi laki-laki seutuhnya, menjadi benar-benar laki-laki lah. Kalau punya anak tuh biasanya kayak gitu, rasanya menjadi ayah tuh menjadi sesuatu yang sangat membanggakan, punya keturunan, apalagi
kalau kita punya keturunan yang soleh, anak yang hebat, yang sehat, seperti itu. Pasti ada rasa bangga tersendiri menjadi seorang laki-laki. Lalu yang kedua, memahami peran orang tua, memahami peran menjadi orang tua. Jadi seperti apa harus seperti apa aku, harus seperti apa istriku, harus bagaimana, itu harus penting sekali dipelajari dan disiapkan peran. Jadi peran masing-masing. Nanti kalau jadi ayah, apa yang harus aku lakukan? Jadi suami, aku harus bagaimana? Ketika istriku hamil, harus bagaimana? Misalnya nih, namanya wanita hamil itu karakternya tuh bermacam-macam sekali. Jadi dia bisa berubah 180 derajat, mungkin 360 derajat dari yang biasanya ketika hamil, sebelum dan sesudah itu perubahannya bisa sangat drastis. Jadi bagi calon-calon suami nih, calon-calon ayah nih yang punya pasangan, punya istri yang sedang mengandung, sedang hamil, itu harus nggak hanya mempersiapkan dirinya sendiri, tapi juga bagaimana mengontrol emosi, bagaimana memaklumi atau memahami kondisi istri yang sedang hamil, dan bagaimana menjadi suami yang siaga. Itu penting sekali. Jadi support dari pasangan, support dari keluarga itu adalah hal yang sangat penting di usia-usia kehamilan. Gitu. Jadi menghindari stres di masa hamil bagi ibu hamil itu sangat penting. Jadi untuk para suami mengupayakan kondisi bahagia atau menyenangkan untuk istri itu juga hal yang sangat penting. Terus berbagi peran nanti kalau ketika istrinya setelah melahirkan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, suami siap menggantikan misalnya gitu. Ya itulah, itu pentingnya dari awal komunikasi yang efektif sehingga kedepannya dalam istilahnya mengarungi rumah tangga itu menjadi hal yang lebih mudah dijalani. Lalu berikutnya melibatkan peran ayah. Ini salah satu hal yang kadang-kadang bagi para ayah itu sering agak diabaikan ya. Maksudnya pentingnya peran ayah dekat sama anak itu sangat berpengaruh besar pada perkembangan anak. Jadi kedekatan ayah dengan anak itu bisa mempengaruhi kepribadian dan karakter anak hingga dia dewasa. Jadi ayah di sini maksudnya memang mungkin tugas utama mencari nafkah, tapi menjaga hubungan bonding dengan anak itu tidak boleh dilupakan. Itu salah satu hal yang penting. Terus berikutnya mendorong tumbuh kembang anak. Mendorong tumbuh kembang anak ya. Jadi orang tua yang hebat, kita juga pasti menginginkan punya keturunan atau punya anak yang hebat juga. Jadi great parents, kita ingin punya great child juga. Nah, apa yang harus kita lakukan selain tadi yang sudah saya jelaskan? Di sini tumbuh kembang juga harus kita perhatikan. Jadi bagaimana dia makan, bagaimana timbangan setiap harinya, dia naik apa tidak, terus perkembangan sensorik motoriknya bagaimana, itu juga jangan dilupakan. Nanti sebagai orang tua harus memperhatikan hal-hal yang
detail seperti itu, karena anak belum bisa dia mengetahui sendiri, kecuali kalau nanti anak sudah mulai beranjak remaja, dia sudah ABG, remaja, dewasa, dia adalah pribadi yang mandiri. Dia bisa memikirkan segala sesuatu sendiri. Tapi ketika masih dari kecil, masih dalam dalam pengasuhan, itu sangat penting untuk kita memperhatikan tubuh kembang, termasuk kesehatan dan lain-lain. Lalu berikutnya, menjaga anak dari pengaruh media. Jadi media sekarang Mas, Mbak, adik-adik, kita tahu semua bahwa kalau tidak dalam pengawasan, bimbingan, atau dalam kontrol orang tua, itu segala macam bisa diakses. Dan untuk menghindari sama sekali dari gadget atau internet itu memang tidak bisa, karena anak sekarang generasinya berbeda dengan kita dulu atau dengan orang tua kita dulu. Generasi saat ini ya memang harus melek media, nggak boleh gaptek atau gagap teknologi, karena segala hal pakai teknologi, segala hal digital. Jadi soft skill itu memang perlu, sangat perlu. Kalau tidak, kita bisa ketinggalan zaman, tidak bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Tapi tetap harus dalam supervisi atau dalam pengawasan orang tua. Gitu. Berikutnya, memberi teladan yang baik. Jadi saya kasih ilustrasi aja. Apakah melarang anak berteriak, tapi dengan cara berteriak? Melarang anak berteriak dengan cara berteriak. Itu memberitahu, tapi memberi teladan yang salah. Ya, betul. Melarang anak berteriak dengan cara berteriak. Jadi kadang itu kita, ya saya sebagai orang tua dan mungkin juga banyak orang tua lain melupakan itu. Melupakan bahwa anak lebih mudah melihat, mempelajari hal-hal yang dilihat daripada hal-hal yang didengar. Anak lebih mudah menangkap apa yang dilakukan oleh orang daripada melakukan sesuatu dari apa yang ia dengar. Jadi sebagai orang tua, kadang ini makanya saya tadi bilang di awal, ini juga sama-sama belajar, karena saya juga belajar. Sampai detik ini, saya juga tetap belajar bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Bagaimana cara saya mengontrol intonasi suara saya ketika saya berbicara dengan anak saya. Bagaimana cara saya menjaga intonasi suara saya ketika saya mengajarkan sesuatu kepada anak saya. Karena dia akan lebih banyak meniru apa yang saya lakukan daripada apa yang saya sampaikan. Ya memang apa yang kita sampaikan itu penting. Dia tuh akan mendengar, apalagi anak kecil zaman sekarang itu ingatannya bagus-bagus, pintar-pintar, mudah sekali meniru ya. Jadi kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak berhati-hati dalam perkataan, perbuatan, ya kita akan melihat produktivitas tadi pindah ke anak kita. Udah bilang. Jadi kita sendiri yang harus bisa menjaga apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan. Misalnya nih, kita suka lagu apa ya, misalnya suka sesuatu lagu misalnya, sekarang lagi terkenal misalnya, apa yang lagi viral. Yang viral kan belum tentu bagus ya. Misalnya, ya saya sebut lah misalnya nyanyi lagu apa, lagunya KKY misalnya. Tanpa sadar kita misalnya nyanyi. Terus apakah anak kita
akan lewat aja seperti itu, enggak. Dia bisa meniru apa yang kita lakukan. Padahal kita juga tanpa sadar sebenarnya karena sering melihat atau melihat itu dinyanyikan sama orang-orang tanpa sadar, ya secara otomatis kita akan mengikuti kan. Begitupun dengan anak, apalagi anak zaman sekarang pintar. Jadi ya kesempatan kita di golden age itu, kesempatan kita untuk mengajarkan hal yang baik-baik, mengajarkan tata krama, sudah bisa mulai mengajarkan aturan-aturan yang sederhana. Tapi kita juga tetap harus mengontrol apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, kebiasaan apa yang kita lakukan, seperti itu. Oke, mungkin sudah bisa dibuka pertanyaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau saya menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk tadi. Ya Bu, mungkin suara saya apakah terdengar Bu? Apa? Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Terdengar ya. Baik, mungkin teman-teman karena ibunya tidak bisa, mungkin ada kesalahan mungkin ya sama audionya. Saya berikan satu kesempatan buat teman-teman, satu saja dari teman-teman, karena mengingat waktunya sudah melebihi batas ya, out of time. Mungkin satu pertanyaan dari teman-teman kemudian dituliskan di kolom chat saja. Satu saja dari teman-teman. Gimana? Ini salah satu hambatan karena masalah ekonomi, masalah komunikasi ya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, baiklah. Nah, apabila ingin bertanya, bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke. Saya tunggu 1 menit karena ingat waktunya sudah melebihi batas waktu. Saya pilih atau ada pertanyaan baru? Bagaimana mengatasi trust issue atau krisis kepercayaan kepada pasangan? Mohon pencerahan. Oke, ini pasangan yang bagaimana nih? Pasangan yang sudah menikah, sudah married apa belum? Kira-kira? Karena nanti jadi beda. Ya. Oke. Akan menuju pernikahan. Suara saya masih kedengeran ya, Mas? Mbak, kedengeran ya? Iya. Bagaimana mengatasi trust issue menjelang pernikahan? Ada krisis kepercayaan itu pasti ada sebabnya. Jadi kita lihat atau kita runut ke penyebab
penyebab atau faktor yang mendasari trust issue tadi atau krisis kepercayaan. Karena kalau tidak ada sesuatu yang terjadi sebelumnya, itu jarang terjadi krisis kepercayaan kepada pasangan. Cuman gini, secara umum aja saya ini ya. Gini. Kepercayaan itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam pernikahan, dalam berpasangan. Jadi kepercayaan itu seperti kaca. Ini kebetulan anak saya bawa apa namanya? Hai, Mas Mbak, bawa spion. Jadi ketika ini retak, ada retakan, apakah bisa kita melihat dengan jelas? Ketika kita punya cermin dan cermin itu tidak lagi utuh, apakah kita bisa melihat bayangan kita dengan sempurna? Tidak. Gitu. Jadi krisis kepercayaan pada pasangan itu menurut saya hal yang bukan nggak bisa untuk diatasi, tapi itu hal yang sulit. Jadi jika ingin memang mengurangi atau bahkan mengatasi masalah krisis kepercayaan ini, kita harus kembali pada sumbernya, apa yang menyebabkan itu. Ketika penyebab itu terselesaikan dengan baik, misalnya ternyata semuanya hanya salah paham, ternyata hanya masalah internal, miscommunication atau apa, itu nanti secara otomatis kepercayaan akan mungkin, tapi ini jarang sekali ya. Ini pasangan harus bisa membuktikan bahwa ia kredibel atau bisa dipercaya. Nah, itu bisa itu bisa menjadi satu titik, istilahnya bisa menjadi senjata untuk memperbaiki krisis tadi. Jadi pasangan harus bisa membuktikan bahwa ia bisa dipercaya. Jadi berikan kepercayaan sekali lagi dengan resiko berbagai resiko ya harus bisa dilakukan. Agar apa? Agar kita sendiri dalam hati bisa membuktikan bahwa ia bisa dipercaya. Terjadinya krisis kan karena adanya ketimpangan, ketidakseimbangan, ya. Ada kekurangan di satu sisi, ada kelebihan di satu sisi. Kekurangan kan ada pada kita. Maksudnya kekurangan apa? Kita kurang percaya. Dan kekurangan juga ada pada pasangan. Pasangan berarti kurang bisa menjaga kepercayaan. Kita merasa itu. Jadi akhirnya terjadilah krisis kepercayaan. Yang itu menurut saya satu hal yang bisa dilakukan adalah kita meminta tolong pada pasangan atau kita memberikan kesempatan sekali lagi kepada pasangan untuk membuktikan bahwa ia bisa dipercaya, seperti itu. Kalau tidak salah tadi Mas Azhar bilang ada pertanyaan dari saya yang nanti yang bisa menjawab akan dapat hadiah, begitu? Halo Bu, bisa mendengar suara saya? Itu gimana? Jadi apa tidak? Mas ketikkan saja mungkin ya. Untuk konsultasi lebih lanjut, boleh save nomor saya dan konsultasi mungkin by WA atau by Google Meet, atau kalau
ada kesempatan bertemu nanti ya bisa ketemu, tapi gini, jadi saya membuka kesempatan, saya welcome untuk adik-adik yang mungkin mau konsul masalah pasangan dan sebagainya terkait dengan kehidupan berpasangan. Itu adalah salah satu hal yang kadang banyak sekali di benak ya pertanyaan tentang itu, karena saya juga pasien saya banyak yang masalahnya kaitannya dengan pasangan, baik itu yang sudah ataupun belum menikah. Boleh nanti lanjut konsul karena ini waktunya sudah mau habis ya. Gimana? Oh, baik. Oke, mohon maaf, kesalahan teknis ada dari saya tadi ya. Mohon maaf. Ya, oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Walaupun nggak tahu saya dari tadi nih ngelantur atau apa berisi. Saya harapkan pertemuan hari ini bermanfaat dan terima kasih atas kesabaran dan kerelaan untuk tetap mendengarkan saya. Ya, kita bisa sambung lain waktu, bisa save nomor saya. Kalau ada yang mau dikonsulin boleh konsultasi ke saya. Free, nggak usah bingung tentang itu. Oke, jadi ya itulah intinya untuk menjadi orang tua yang hebat. Bisa kita mulai dari sekarang dan jangan putus asa, jangan mudah putus asa ketika itu belum tercapai. Terus semangat ya, karena tidak ada kata terlambat untuk menjadi hebat. Oke, saya kembalikan ke Mas Azhar selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Baik teman-teman, mohon maaf, saya mewakili tim panitia yang melaksanakan discharge sore hari ini. Mohon maaf sebelumnya apabila mungkin kajian pada sore hari ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin untuk PPT dari Bu Ana mungkin nanti akan saya mintakan dan akan saya share ke grup discharge. Dan untuk kontakannya juga akan saya share sekalian. Baik teman-teman, karena mengingat waktu sudah mendekati maghrib dan mungkin teman-teman juga ada yang sedang berpuasa yang mau berbuka, kajian pada sore hari ini saya cukupkan. Teman-teman apabila ingin mengetahui info terbaru dari IFOP bisa mengecek di Instagram @ifop_, dan juga apabila ingin melihat kembali tayangan kajian pada sore hari ini bisa mengecek di YouTube IFOP Media. Mungkin sekian teman-teman. Mohon maaf sekali lagi. Sebelum kita akhiri, mungkin kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis diawali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum afwan. Inna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Sama Bu.
Itu apa ya? Aku harus